Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah program C++ yang kalau kita run programnya kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, langsung saja. Di sini kita tulis include iostream. Include iostream ini biasa digunakan agar program bisa memakai input dan output standar seperti cin untuk input dan cout untuk output. Oke, kita lanjut ke ini dia. Oke, using namespace std ini berfungsi supaya kita tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan cout, cin, atau nl. Oke, kita lanjut ke in main. In berfungsi mengembalikan nilai integer ke sistem operasi. Kalau main ini adalah fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Kita lanjut ke in pilihan, koma, bilangan 1, koma, bilangan 2, dan hasil, titik, koma. Jelas satu-satu. Kalau pilihan ini menyimpan menu operasi yang dipilih user 1 sampai 4 itu misal contohnya. Kalau bilangan 1 menyimpan angka pertama, kalau bilangan 2 menyimpan angka kedua, dan hasil menyimpan hasil perhitungan. Dan ini semua yang bertipe in artinya hanya bisa menyimpan bilangan bulan. Oke, selanjutnya kita akan membuat menampilkan menu operasi. Di sini kita buat cout. Coba lagi ya, cout. Lanjut ke pengurangan. Lanjut lagi ke perkalian. Perkalian kita pakai bintang, itu namanya perkalian. Titik koma, terakhir kita siapkan lagi pembagian. Pembagian kita buat ini dia, namanya ini pembagian. Titik koma. Cout biasa digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Kalau nl berfungsi untuk pindah ke baris baru, membarisbarukan. Kalau bagian ini menampilkan menu kalkulator sederhana berisi 4 operasi matematika. Selanjutnya kita buat cout lagi. Pilihan Anda. Nih, pilihan Anda. Program meminta user memasukkan angka 1 sampai 4. Ini tadi 1 sampai 4. Nilai tersebut disimpan ke variabel pilihan. Ini dia. Dan syn digunakan untuk membaca input dari keyboard kita. Lanjut kita ke input bilangan. Kita akan masukkan cout.
1 input. Kita diminta memasukkan dua bilangan. Ini dia. Angka pertama disimpan ke bilangan pertama, angka kedua disimpan bilangan kedua. Kedua angka ini nanti akan dihitung sesuai menu pilihan. Jadi kita masuk ke percabangan atau switch. Switch ini digunakan untuk menentukan operasi apa yang kita jalankan. Program akan mencocokkan nilai pilihan dengan cache yang tersedia. Lanjut kita ke cache 1 penjumlahan. Jika kita memilih satu, program melakukan penjumlahan. Hasil disimpan ke variabel hasil. Kalau break ini menghentikan switch agar tidak lanjut ke cache lain. Lanjut kita ke cache 2, pengurangan. Jika kita memilih 2, program menghitung bilangan 1 dikurangi bilangan 2. Kita lanjut ke cache perkalian. Sama seperti sebelumnya,
Jika kita memilih 3, program melakukan perkalian 2 bilangan. Lanjut kita ke pembagian case 4. Kalau kita memilih 4, program melakukan pembagian karena menggunakan in, hasilnya dibulatkan ke bawah. Contoh 5 dibagi 2, hasilnya 2. Begitu juga dengan perkalian. Kalau bilangan pertama kita masukkan angka 5 dan bilangan kedua kita masukkan angka 2, tentu hasilnya akan 10. Itu juga pengurangan. Kalau bilangan pertama kita masukkan 10, bilangan kedua kita masukkan 5, itu hasilnya 5. Pertambahan juga seperti itu. Kalau 10 kita masukkan ke bilangan pertama, 10 juga kita masukkan ke bilangan kedua. 10 tambah 10, 20. Kira-kira nanti seperti itulah hasilnya. Dan terakhir, tanda ini, tanda kurung kurawal. Ini menandakan akhir dari fungsi main di atas tadi yang ini. Kita buka, pasti ada penutupnya. Dan program selesai dijalankan. Coba kita runkan programnya. Ini kita sudah masuk ke hasil programnya. Di sini kita ditampilkan ini, silahkan Anda pilih. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, tadi seperti contohnya kita masukkan penjumlahan, berarti kita masukkan angka 1. Kita enter. Bilangan pertama, berapa kita mau masukkan? Contoh kita masukkan 10, dan bilangan kedua juga 10. 10. Kalau kita penjumlahan berarti 10 tambah 10 hasilnya 20. Begitu juga seterusnya. Kalau kita memilih angka 2, dia pasti akan melakukan kalkulator seperti pengurangan. Kalau angka 3 kita pasti dia membuat perkalian. Dan kalau kita pilih nomor 4 pasti pembagian. Jadi kita coba dulu, kita pilih nomor 4. Nah, masukkan bilangan pertama. Contoh, masukkan 5, bilangan kedua 2. 5 bagi 2, tentu hasilnya pakai koma. Tapi sini hasilnya 2. Karena kita tadi menggunakan in, hasilnya dibulatkan ke bawah. Ya, ini jadinya 5 dibagi 2, hasilnya 2. Kira-kira seperti itu. Program ini adalah kalkulator sederhana berbasis menu yang menampilkan pilihan operasi matematika, menerima input, pilihan dan 2 bilangan, menghitung hasil menggunakan switch case, menampilkan hasil perhitungan ke layar. Itulah contoh dari program ini. Oke, kita lanjut ke program C++ yang kedua. Yang kalau kita run programnya, kira-kira hasilnya seperti ini. Seperti saya bilang tadi, include IOStream digunakan untuk input dan output seperti sin dan cout. Include string.h sebenarnya tidak wajib karena kita memakai string C++, tapi program tetap bisa jalan di beberapa compiler. Dan ketiga ini using namespace std supaya kita tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan sin, cout, dan string. Ya, program mulai dieksekusi dari sini. Semua kode utama berada dalam fungsi main.
string nama, artinya itu nama mahasiswa, NPM, nomor pokok mahasiswa, matkul, mata kuliah, huruf, nilai huruf A, B, C, dan lain-lain. Kalau prodi itu program studi. Float itu hadir, nilai kehadiran, nilai tugas, kuis, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir setelah dihitung bobotnya. Cout nama mahasiswa, menampilkan teks, itu dia nama mahasiswa. Getline, sin nama, digunakan agar nama bisa mengandung spasi. Hal yang berlaku sama untuk yang saya baru ketik yang 3 ini sama seperti ini tadi, kira seperti itu. Masuk kita ke input nilai atau angka.
Di sini saya membuat input nilai, menginput nilai kehadiran. Bobot kehadiran adalah 10%. Sama halnya dengan ini, nilai 20%, nilai kuis 15%, nilai UTS 25%, nilai UAS 30%. Semua nilai ini bertipe float agar bisa desimal. Lanjut, kita akan membuat perhitungan bobot nilai. Setiap nilai dikalikan dengan bobot masing-masing. Contoh, jika nilai kehadiran 80, 80 dikali 10%, hasilnya 8. Dan kita akan menghitung nilai akhir. Semua nilai berbobot dijumlahkan, hasil disimpan dalam variabel akhir. Inilah nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat penentuan nilai huruf. Sebenarnya jika nilai akhir lebih besar dari 85, dia akan mendapat nilai A. Sama seperti yang tadi, jika nilai akhir 85, jika nilai akhir lebih besar dari 85, maka dia akan mendapatkan A. Jika nilai akhir lebih besar dari 80, dia akan mendapatkan A minus, sampai seterusnya sampai bawah sama. Urutan if sangat penting, karena program berhenti di kondisi pertama yang terpenuhi. Ini hanya untuk mempercantik tampilan output saja. Lanjut, kita akan menampilkan data mahasiswa.
kita menampilkan kembali data yang sudah diinput. Selanjutnya kita akan menampilkan nilai akhir dan huruf. Oke, ini dia nilai akhir, nilai angka, huruf, nilai huruf berdasarkan perhitungan. Dan kita akan membuat penentuan kelulusan. Jika nilai akhir lebih besar dari 55, maka dinyatakan lulus. Kalau jika nilai lebih kecil dari 55, berarti tidak lulus. Begitulah kira-kira. Dan kita akan mengakhiri program dengan return 0, return 0, menandakan program berjalan dengan sukses. Program selesai. Dan sekarang kita coba dulu, kita runkan dulu programnya. Di sini kita sudah masuk di hasil program tadi. Di sini kita disuruh masukkan nama mahasiswa. Kita masukkan dulu. Wah, oke, langsung enter. Masukkan PM. Enter lagi, prodi. Teknik. Mata kuliah algoritma. Ini kita masukkan kehadiran 10%, ini nanti dikali 10. Nah, kita masukkan 60. Sini juga kita masukkan 90. Masukkan 70. Masukkan 90 lagi. Bebas saja ya. 100 ini. Ya, di sini sudah ditampilkan. Nama mahasiswa Fahri Cirokan, NPM 47, prodi Teknik Informatika, mata kuliah algoritma, nilai akhir 89 ya. Nilai huruf A. Kita mendapatkan nilai A. Keterangan kita lulus karena kita mendapatkan nilai tinggi. Kira-kira seperti inilah hasil dari program yang kita buat tadi. Ini dia programnya. Program ini digunakan untuk menghitung nilai akhir manusia berdasarkan kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS dengan bobot tertentu. Setelah nilai akhir dihitung, program menentukan nilai huruf dan status kelulusan mahasiswa, lalu menampilkan seluruh data mahasiswa beserta hasil akhirnya. Mungkin sampai di sini video kita kali ini. Kalau ada kata-kata yang saya salah, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.